Pemirsa RCTI semakin dekat dengan kick-off pertandingan antara Indonesia menghadapi Yaman. Satu langkah lagi, satu kemenangan dibutuhkan oleh Garuda Muda untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 8 besar dan otomatis lolos ke Piala Dunia 2025 ini. Dan kita lihat wasit asal Tajikistan, Abdullah Davlatov, yang akan memimpin jalannya pertandingan kali ini. Dan ini bagaimana para pemain dari Yaman, Bu Wesley, sepertinya memang the winning team mereka juga pertahankan hanya satu pergantian pemain, sedangkan Nova Arianto tidak berubah tim yang mampu mengalahkan Korea Selatan di match pertama. Iya, perubahan itu pun sudah terjadi di Afghanistan ketika melawan Afghanistan di laga sebelumnya ketika Ahmad Said juga diganti oleh Abdullah Muhammad. Jadi bukan perubahan gaya tapi hanya perubahan orang nih. Ya, Panji sampai kesebelasan bermain sangat tenang. Kita harapkan juga bisa membawa rekan-rekannya bermain lebih tenang menghadapi Yaman. Inilah line up dari Yaman. Satu perubahan di nomor 21 Abdullah Muhammad menggantikan pemain yang tadi dikatakan oleh Bu Wesley tidak main. Ya, kita tunggu juga nanti formasi dan gaya bermainnya Bung Tio, karena Indonesia sepertinya bermain sedikit lebih ofensif ya. Yang kita bahas tadi, intensitas permainan semoga dengan formasi yang memajukan Fazil Alberto mendampingi Mirza akan membuat lebih agresif. Ya, inilah line up dari Indonesia dan kita lihat tidak ada pergantian pemain. Kita harapkan game plan yang berbeda, lebih menyerang dan bisa memanfaatkan sekecil peluang apapun untuk bisa meraih hasil kemenangan yang diharapkan oleh pecinta sepak bola Indonesia di malam hari ini. Baik pemirsa RCTI, saya akan mengajak Anda menyaksikan pertandingan dari Prince Abdullah Al Faisal Stadium. Kita jeda partai yang menentukan bagi Indonesia dan juga Yaman itu dalam AFC Under 17 Asian Cup 2025 yang tentunya akan dipandu oleh Bu Hadi Ahai Gunawan dan juga Bu Wesley Hutagalung. Silakan Bu Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah pertandingan kedua Indonesia di Grup C pada Piala Asia di bawah usia 17 tahun yang berlangsung di Jeddah, Saudi. Berlangsung di Stadion Pangeran Faisal Abdullah tentu saja di Jeddah. Kita menunggu wasit dari Tajikistan yaitu Davlatov Abdullah. Sesaat lagi akan meniup peluit tanda dimulai pertandingan antara Indonesia melawan Yaman. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, Bung Wesley Hutagalung. Indonesia tidak ada perubahan dari starting awal, sedangkan Yaman ada satu perubahan. Apa yang Anda lihat seperti ini, Bung Wesley? Sepertinya memang tidak ada bagi saya melihat tidak ada keinginan untuk menunggu di partai ketiga. Kedua pelatih ingin memaksimalkan di dua laga ini untuk tiket lanjut ke Piala Dunia karena mereka sudah memetik kemenangan di laga perdana, meskipun banyak orang menyangka Korea yang akan memetik kemenangan itu, tapi kita berhasil dengan strategi yang tepat dimainkan oleh Coach Nova. Ya, Coach Nova sukses membungkam Korea Selatan 1-0 di pertandingan pertama, sedangkan pelatih Yaman Samir Fadil Saleh sukses menenggelamkan Afghanistan dengan skor 2-0. Dengan demikian di Grup C saat ini, saat pertandingan berlangsung, Yaman memimpin Grup C tentu saja dengan keunggulan selisih gol 2-1 dengan Indonesia, sedangkan Korea Selatan berada di peringkat ketiga, sedang Afghanistan berada di peringkat keempat. Inilah Samir Muhammad Saleh atau Samir Muhammad Fadil Saleh yang memimpin Yaman di Piala Asia tahun ini. Tentu saja Yaman memiliki prestasi yang lebih baik dibanding Indonesia di level ini, Bung Wesley. Ya, selain 8 kali sudah tampil di ajang ini, kita baru 7. Mereka pernah menjadi runner up, hanya kalah adu penalti melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan di edisi terakhir 2023, Yaman hanya mampu berada di perempat final, telah dikalahkan Iran, Bung Wesley. Iya. Sementara penampilan terakhir kita kan di 2018 ya. Tadi ketika Indonesia masuk perempat final dikalahkan oleh Australia dengan 2-3 ketika Coach Fahri ya. Ya, era Sultan Ziko gitu ya, sebagai pemain satu andalan di era itu. Indonesia nampaknya masih menerapkan pola 3-4-3, sedangkan Yaman terlihat tetap memakai pola 4 pemain belakang. Tapi Indonesia harus hati-hati dengan kecepatan pemain Yaman yang memberikan cukup berbahaya saat melawan Afghanistan, Bung Wesley. Iya, saya tadi katakan bahwa
Syahdan melakukan pelanggaran terhadap Ali Daliu. Kini Muhammad Kharas shooting langsung mengarah ke kotak penalti. Hampir saja disambar tadi oleh Abdullah Muhammad Abdullah yang menggantikan posisi Ahmad Said Halal yang tidak bermain di pertandingan ini. Satu-satunya perubahan yang ada dari Samir Muhammad Fadil Saleh, pelatih Yaman, untuk menghadapi Indonesia. Termasuk pemain yang cukup agresif sebagai attacking midfielder ya. Sangat baik Fabio, langsung umpan terobosan. Nampaknya offside tadi Zahabi Ghali. Tapi apapun yang terjadi meski offside, tapi apa yang dilakukan para pemain Indonesia cukup baik untuk bisa membelah pertahanan dari Yaman, Bung Wesley. Transisi tadi ya, setelah kita mendapatkan tekanan, kemudian kita berani keluar. Ini tidak kita dapat ketika menghadapi Korea Selatan. Ada ruang di pertahanan Yaman. Terlalu cepat nongol tadi kita lihat Zahabi Ghali sehingga terangkap offside. Saya masih ingat ucapan Anda dulu Bang Adi. Ya, Gigi pun terangkap offside. Kalau di aturan hanya tangan, karena memang tangan tidak bisa cetak gol yang tidak terangkap offside. Matthew Ryan, Sitorus Becker, Fabio. Nampaknya Ali Dalio tadi sukses menghadang pergerakan dari Fabio Azkairawan. Ya, ini menarik kan. Saya berharap memang kita berani lebih terbuka bermain dibandingkan menghadapi Korea Selatan yang sulit sekali kita memainkan strategi menyerang. Saat ini bisa. Hanya jangan sampai keteteran nanti saat mulai basah. Ia lempar ke dalam, Fabio lakukan cukup jauh. Berhasil di kotak penalti tadi, tapi dihadang meskipun menuju ke putu panji kapten kesebelasan Matthew Becker atau Matthew Ryan Sitorus Becker. Mengenai kepala dari Umar Atwi, defender dari Yaman, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama buat Indonesia. Peluang yang cukup bagus, pendek saja kita lihat. Ada Alberto Henga, masuk kepada Ghali, tapi dibaca tadi pergerakan pemain Indonesia dengan cukup baik. Bukan sebuah pelanggaran ke belakang. Kita lihat Daniel Alfredo, pada penjaga gawang Dafa Al-Ghassemi Setiawarman yang penampilan cukup baik saat melawan Korea Selatan, Bung Wesley. Penjaga gawang kita ini Postur tubuh yang ideal, ya, sangat ideal. gawang, dan ketenangannya juga bantu pertahanan kita kokoh, solid menghadapi kumpulan Korea Selatan. Al-Ghazali, pemain yang sebetulnya berposisi asli sebagai gelandang bertahan, tapi ditempatkan sebagai center back dengan format 3 pemain belakang oleh Coach Nova Arianto. Dari usia muda ini formasi bisa berubah sesuai dengan kebutuhan, dan mereka belum terbentuk sebagai satu pemain yang satu posisi ya. Ahmad Al-Jaidi, masih Al-Jaidi bermain dari tengah ke sisi kiri. Ada Muhammad Ali Abdullah, Ali Daliu, Ali Abdullah dicuri tadi oleh Alberto Henga ke belakang pada Wissam Al-Asbahi ke gawang Yaman. Dan penampilan Yaman sebenarnya harus bisa diwaspadai, Bung Wesley, karena dia tampil di sini adalah sebagai juara grup di penyisihan kualifikasi. Iya, ketika tadi saya membandingkan ketika mereka menghadapi Vietnam, memang imbang 1-1 dan kita bisa pesta di 16, tapi tidak bisa dikatakan Yaman ini mudah untuk dikalahkan. Kalau melihat perbandingan tidak menghadapi Korea, mereka menghadapi Afghanistan dan melakukan tembakan banyak sekali ke gawang Afghanistan. Ya, kita lolos ke turnamen Indonesia sebagai runner up di bawah Australia. Al-Ghazali hingga Fabio ke belakang pada putu panji kapten kesebelasan Dafa. Matthew Becker, pemain Melbourne City, umpan silang jauh sangat baik pada Fabio, pada Alberto, bermain
cukup sabar para pemain Indonesia. Pergerakan Alberto dihadang tadi oleh Muhammad Ali Abdullah. Ini permainan yang tidak kita lihat dengan Korea Selatan, dan perubahan tadi posisi permainan dimainkan oleh Matthew Baker sangat bagus. Lemparan ke dalam, Fabio Askai Rawan. Apakah terlalu jauh ambil ancang-ancang bukan? Karena lemparan cukup jauh juga ternyata. Ya, Fabio lakukan cukup jauh, langsung di kotak penalti. Sangat tidak beruntung tadi Indonesia untuk menyambar umpan dari Fabio. Al-Kharas, masih Muhammad Al-Kharas. Umar Alatwi bermain dari bawah para pemain dari Yaman. Muhammad Ali Abdullah, umpan panjang ke depan, maksudnya kepada Karim Abdul Latif, tapi bola lebih dekat dengan penjaga gawang. Setidaknya para pemain Indonesia bermain cukup tenang dibanding saat menghadapi Korea Selatan yang di bawah tekanan saat ini. Kita tenang, kita bisa bilang serangan, meskipun nanti yang kita tunggu adalah efektivitas meski seperti di lapangan. Oh, Evandra, masih Evandra, kaki kiri sangat baik. Oh, peluang Indonesia, shooting sudah gol. Awas offside. Iya. Neza offside, sangat disayangkan, tapi apa yang dibangun oleh Evandra Porasta sudah cukup baik, Bung Wesley. Opsinya adalah menembak bisa langsung atau memberikan umpan, tapi menurut saya terlalu cepat nongol tadi. Paling tidak apa yang kita lakukan saat ini jauh lebih hidup. Permainan kita bisa kita adu serangan menghadapi Yaman. Kita keluar dari tekanan, tidak seperti halnya melawan Korea Selatan ini. Oh, Koros tadi umpan terobosan, sangat berbahaya. Keluar tadi. Jaga gawang Dava Setiawarman meminta rekannya untuk membaca pergerakan di lapangan tengah. Memang umpan terobosan sangat bebas tadi, Bung Wesley. Ya, pertahanan dari garis tengah ya, boleh terbuka begitu. Ya, sangat terbuka tadi. Baker, Daniel, Evandra. Oh, diserobot tadi. Masih kita lihat pergerakan dari Aiman. Masih terjadi duel di tengah, Aiman pada Muhammad Ali Abdullah. Masih cukup sabar para pemain Indonesia untuk tidak terlalu cepat keluar. Mendekati Mirza, umpan langsung ke kotak penalti, arahkan kepada nomor punggung 21 yaitu Muhammad Abdullah yang menggantikan posisi dari Ahmad Said Talal. Kita lihat bagaimana pemain Yaman harus mengambil keputusan karena rapatnya pertahanan kita, Bung Adi. Masih sepertiga tengah lapangan mereka harus mengambil keputusan. Hampir saja lepas tadi. Ada Muhammad Al-Kharas, umpan langsung ke teman. Kita lihat pada Abdullah, dipatahkan para pemain Indonesia. Daniel, kini Nazril, masih Nazril, pelanggaran tadi. Oh, langsung dilakukan serangan dari Indonesia, tapi tackle yang sangat baik dari Al-Zaidi menggagalkan serangan Indonesia, Bung Wesley. Ya, kembali arah permainan sedikit berubah. Tadi 10 menit, 15 menit kita lihat 10 menit serangan kita banyak dari sisi kiri Yaman, dan sekarang kita mulai memvariasikan serangan. Daniel Alfredo mencoba memanfaatkan kecepatannya. Yang tadi saya katakan, Bung Adi, kita sepak bola kita punya kecepatan, harus dimaksimalkan. Sangat baik kita lihat tadi pergerakan dari Daniel Alfredo, pemain nasional Persik Kediri, langsung di kotak penalti. Oh, Evandra, masih Evandra. Umpan langsung di kotak penalti, mudah buat penjaga gawang Wisam Al-Asbahi tadi untuk mengatasi umpan-umpan silang yang dilakukan oleh Fabio Askai Rawan tadi. Secara postur memang kita akan lebih baik mainkan bola-bola bawah dengan kecepatan kita, membongkar pertahanan Sedikit lebih baik postur para pemain Yaman. Iya. Al-Kharas Dan cepat hilang bola itu menghentikan juga, bukan? Al-Zaidi sudah keluar tadi, kombinasi Al-Zaidi dan juga Al-Kharas. Kita lihat bagaimana umpan silang. Oh,
sudah offset juga tadi Mirza. Dipatahkan Becker ke belakang pada Putu Panji. Tapi yang kita lihat saat melawan Korea Selatan ada perubahan mental para pemain Indonesia, di mana pemain Indonesia tidak main seradak seluruh di dalam kotak penalti Bung Wesley. Itu yang perubahan yang sangat signifikan. Oh, serangan balik sangat cepat. Masih Alberto tadi, tapi bola menyentuh kaki Alberto nampaknya. 4 tahun terakhir Bung Adi, kita tidak lagi inferior ketika mulai percaya diri menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya kita percaya diri menghadapi Thailand dan Vietnam. Sekarang naik kelas, kita percaya diri menghadapi Korea Selatan. Di senior pun meskipun kita kalah lawan Jepang di kualifikasi, kita percaya diri juga. Muhammad Numan, bintang Yaman, lempar ke dalam Ajlaidi. Aiman Abdul Rab. Oh, Karim Abdul Latif di kotak pendapat Daliu. Oh, harus hati-hati Indonesia, khususnya Fabio di sisi kanan Bung Wesley. Ini yang sejak awal kita harus waspadai bola-bola crossing. Yaman suka sekali mainkan bola-bola seperti ini. Mereka melihat peluang dan memberikan bola ke belakang garis pertahanan kita. Ya. Umpan lambung ke belakang tentu saja sangat menyulitkan. Daliu usaha umpan terobosan tadi digagalkan tadi oleh Umar Alatui. Lakos Nova Arianto, Baik tangguh di eranya, Bu. ya, pemain PSIS dan juga Persib Bandung, Persebaya juga. Dan posisi asli sebetulnya dulu striker Bung Wesley. Iya. Banyak juga ya pelatih yang memindahkan pemain ketika melihat kebutuhan tim dan kemampuan si pemain. Fabio Askairawan langsung ke depan, sangat baik Mirza. Fabio umpan langsung di kotak penalti. Oh, sangat baik. Shooting langsung dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Zahabi Ghali tadi. Luar biasa Bung Wesley. Salah satu pemain tersungkur yang dimiliki oleh Coach Nova, dan lihat bagaimana eksekusi, keputusan eksekusi itu menunjukkan pemain yang sering berkompetisi, Bung Hadi. Luar biasa tadi. Tendangan setengah volley dari Zahabi Ghali, pemain kelahiran Bekasi, 5 Desember 2008 ini. Luar biasa tadi untuk bisa merobek gawang Wissam Al-Asbahi dari Yaman. Kita lihat bagaimana kesalahan kontrol tadi dan shooting setengah volley sangat luar biasa. Kesalahan dari pemain belakang Yaman dimanfaatkan oleh Zahabi Ghali untuk menembus atau menggetarkan jala Yaman yang dikawal oleh Wissam Al-Asbahi untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara Indonesia atas Yaman. Selalu melihat peluang, selalu mengintip kesalahan lawan, dan di mulut gawang itu yang dilakukan oleh para pemain yang punya kematangan, punya naluri gol, dan pemain yang dibesarkan lewat kompetisi juga ya. EPA 2000 musim lalu juga menunjukkan bagaimana kematangan itu didapat lewat jumlah menit pertandingan yang banyak. Salah satu pemain tersubur di AFF U16 ya, Bung Adi. Yang Zahabi Ghali main berpose 170. Oh, peluang sangat berbahaya tadi. Beruntung gagal tadi. Ya, Ghali begini bermain buat Persija Jakarta sejak tahun 2024. Pernah menambah ilmu di SSB Sprong Jaya atau Serpong Jaya, RMD Batavia dan juga Garuda Putra. Usia baru 16 ya, Bung Adi. Ya, baru 16 tahun. Kini Mirza Rizatullah. Umpan cepat Indonesia, Daniel Alfredo. Oh, digagalkan oleh Al-Jlaidi. Aiman Abdurrahman. Umpan langsung ke depan kepada Karim Abdul Latif. Oh, pelanggaran tadi dilakukan terhadap Karim Abdul Latif. Sedikit pelanggaran ringan saja. Ya. Terkadang pelanggaran seperti ini perlu dilakukan untuk memutus serangan Ya. supaya tidak bergerak terus permainan dari lawan. Tadi jika tidak putus serangan balik sungguh berbahaya Bung Wesley. Iya. Karena kita menjadikan profesional foul. Ya. Pelanggaran yang
biasa dari Al-Jlaidi tadi mematahkan serangan dari Daniel Alfredo dan juga pelanggaran terhadap Karim Abdul Latif. Kini Al-Jlaidi Lagi kan sering duel dengan Daniel Alfredo sepertinya ini. dan sama-sama berumur 12. Umar Alatwi, diputus tadi. Al-Ghazani, Niatnya baik dari eksekusinya untuk karena dia melihat ruang kosong. sangat baik tadi. Eksekusi keputusannya sangat baik, mengintip kesalahan lawan dan eksekusi tendangan yang memang kelas ini. Kesalahan kontrol tadi dari Ahmad Al-Jlaidi dimanfaatkan atau dicuri saja oleh Zahabi Gholi, dan kini serangan dari Muhammad Ali Abdullah. Ali Daliu, masih Ali Daliu mencoba melewati Fabio. Harus hati-hati Fabio. Masih Daliu langsung pada Muhammad Ali Abdullah. Umpan crossing di kotak penalti. Ada Putu Panji, berhasil digagalkan. Kini Daniel, umpan langsung ke depan kepada Zahabi Gholi. Tidak pelanggaran. Masih kita Faras. Kini Aiman Abdurrab. Harus hati-hati Aiman. Shooting tadi berhasil dipatahkan tadi oleh Matthew Ryan. Si terus Baker Bung Wesley. Diawali dari crossing sisi kanan pertahanan kita ya. Pertahanan Indonesia mendapat tekanan bertubi-tubi. Ini yang tidak boleh terjadi. Jangan biarkan pemain lawan Yaman memberikan crossing. Karena kita lihat memasuki kotak penalti, mereka memberikan crossing-crossing yang berbahaya. Tendangan penjuru pertama Yaman di babak pertama. Si Karim Abdul Latif ada kotak penalti. Mirza pun juga turun. Banyak sekali langsung umpan di kotak penalti berhasil digagalkan tadi oleh Fadli Alberto Hengga, pemain kelahiran Papua yang sejak berusia 3 tahun menetap di Bojonegoro, Bung Wesley. Ya, dan saat ini ternyata sebagai main Bayangkara. Ya, tendangan penjuru kedua buat Yaman di babak pertama. Wasit Daulatov Abdullah dari Tajikistan memberikan kepada Nazil. Terus dengan ketat man to man marking dilakukan para pemain Indonesia. Pendek saja kita lihat di Yaman. Al-Jlaidi langsung mengarah ke gawang, tapi penjaga gawang tepat berada dalam posisi tadi. Jaga gawang kita Dafa Al-Ghazali. Ya, tidak perlu lagi buru-buru karena kita baru saja menghadapi tekanan bertubi-tubi. Coba merusak ritmenya Yaman. Hati-hati juga, jangan sampai melakukan kesalahan di daerah yang sangat berbahaya. Al-Ghazali, Fabio, pelanggaran nampaknya terhadap Fabio Azkairawan tadi. Bukan sekali ini pemain kita dilanggar ketika mendapat bola dan untuk mencoba menguasai dan mengontrol bola. Saya berharap wasit lebih memberikan perlindungan pelanggan dari belakang itu. Sangat keras terhadap Fabio, pemain kelahiran Tulang Bawang, Lampung, 29 Februari 2008. Ulang tahunnya sangat sulit, 29 Februari. Tahun ini juga ulang tahun. Dan kini sekarang bermain buat Persija Jakarta sejak tahun 2024. Diminta agak mundur bola. Jadi Fabio juga salah satu pemain andalan Coach Nova di Piala Asia AFF U16 ya. Al-Ghazali sebenarnya tidak terlalu tinggi juga bermain sebagai center back ya, Bung Wesley. Iya. Usurnya hanya 176 cm. Dan mungkin dibutuhkan kematangan untuk mendampingi lini pertahanan. Cepat langsung ke depan, kontrol yang baik. Terlepas. Kini kita Ali Dali dari Yaman menguasai bola. Muhammad Ali Abdullah cukup kuat memegang bola. Kini Ali Daliu umpan langsung ke depan, tapi dipatahkan oleh Fabio Azkairawan. Ya, organisasi pertahanan yang bagus yang berlapis dibangun di sepertiga tengah lapangan. Al-Faras, ada Ahmad Al-Jlaidi, masih Al-Jlaidi, ada Wissam Al-Asbahi. Yaman dipaksa mundur Bung Adi. Ya, Membangun build up serangannya dipaksa lagi mundur. Pertahanan kita masih solid ini. sangat baik terlihat Fabio belakang pada Baker. Daniel
Daniel. Masih Daniel terus bangun tapi terlalu lemah untuk bangkit kembali sehingga bola terlepas dari penguasaan Daniel Alfredo. Dan kita berharap ada bola pantulan dari pemain Yaman sebenarnya supaya ada pojok yang kedua buat kita. Al-Kharas, Ahmad Al-Jlaidi, masih Muhammad Al-Kharas bisa membangun serangan dari bawah. Ahmad Syekh Nasir, Rashid Nasir, Abdullah, Ya, pelanggaran, dan ini yang kita harapkan pemain lebih dilindungi. kartu kuning Wesley. Dan pemain salah satu pemain agresif mereka ya. Ya. Abdullah Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad Abdullah mendapatkan kartu kuning dari wasit Dail Lataf Abdullah dari Tajikistan yang melakukan pelanggaran terhadap Bahaya sekali. sangat tinggi terhadap Al-Ghazani tadi. Ya, keputusan yang baik dari wasit untuk melindungi pemain, melindungi juga permainan supaya tidak bertambah keras. Tim medis belum keluar. Tim medis belum keluar, bola sudah dimainkan oleh Panji. Matthew Baker, umpan cepat Alfredo, umpan silang, ada Kharas, peluang Indonesia. Dan gol. Offside lagi, bukan? Apakah offside? Apakah offside? Oh, tidak offside, Bung Wesley. Tidak offside. Tidak offside. Alberto Henga atau Fani Alberto Henga menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 lewat sundulan yang tidak terduga tadi, Bung Wesley. Iya, kita berharap sebelumnya tadi peluang akan dilakukan dengan setelah sundulan tadi. Tidak ada sundul, maksud saya ada peluang, tapi kita tidak melihat ya formasi posisi yang ideal untuk menyundul. Kita lihat bagaimana Ya. proses gol tadi. Tidak offside. Masih Ya, ada ada satu pemain. pemain dari Ya. Yaman yang tertinggal di belakang. Umpan dari Zahabi Kholi dimanfaatkan tadi oleh Fadli Alberto Henga. Sangat baik kita lihat sundulannya. Sundulan yang jauh. Pojok Bung Wesley. Luar biasa tadi sundulannya. Pemain asal klub Bayangkara. Salah satu pemain Bayangkara ya. Musim lalu dia masih bermain di Elite Pro Academy U16 dan cukup sering bermain untuk membela Bayangkara 14 pertandingan, dan kematangan ini yang diperlihatkan oleh para pemain. Jadi tetap saja kita akan selalu mengatakan anak muda ini butuh jam terbang, butuh kompetisi yang reguler, butuh kompetisi yang rutin untuk mengasah insting bermain mereka di sebuah pertandingan. Bukan sebuah pelanggaran, kini dikuasai para pemain Indonesia. Umpan cepat ke depan, dikejar oleh Mirza, berdua dengan Al-Kharas. Jatuh pada Zahabi Goli. Masih Zahabi Goli, terus langsung ke depan. Apakah terkejar oleh Daniel? Umpan crossing, sudah keluar. Sungguh sangat disayangkan, tapi proses atau skema yang dilakukan ya. para pemain Indonesia sangat baik, Bung Wesley. Skema sudah memperlihatkan kepercayaan diri para pemain kita. Adik-adik kita ini begitu nyaman bermain, mengubah wajah Indonesia ketika di laga perdana memainkan strategi bertahan untuk mendapatkan 3 poin. Sekarang kita meladeni Yaman, saling jual beli serangan. Sementara ini Indonesia unggul 2-0 lewat gol Kholi dan juga Fadli. Semakin memperbesar peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia di bawah usia 17 tahun di Qatar. Semoga saja bisa terus bertahan skor ini, Bung Wesley, atau bisa bertambah, Bung Wesley. Semoga kita berharap pertahanan tetap fokus, tetap kokoh Harus dan fokus benar. Jangan merasa menang duluan. Iya. Kita harus ingat peristiwa Milan lawan Liverpool. 3-0, 3-3. 3-3 adu penalti. Harus hati-hati Indonesia.
Indonesia. Jangan Banyak yang perih kalau Anda mengingat itu, bro. Wah. Oh, Aiman Abdul Rahab dari Yaman coba melakukan tekanan dari tengah. Kini Al-Jredi. Oh, kosong. Karim Abdul Latif shooting tadi berhasil digagalkan. Oh, nampaknya sudah offside kan? Tapi ini permainan yang masuk ke dalam pertandingan yang Harus hati-hati, Bung. Dava marah sekali kemarin di awal pertandingan ya, ketika bola terobosan begitu mudah masuk ke dalam kotak penaltinya. Dava harus bertindak sebagai Pengamat terakhir. Iya, Alat. tidak boleh dibiarkan. Dan pelanggaran dilakukan oleh Abdul Latif tadi. Mirza, oh sangat baik ini Mirza. Masih Mirza peluang terbaik. Oh digagalkan oleh Al-Kharas. Kapten ke-11 yang mencetak gol penalti saat melawan Afghanistan tadi, Bung Wesley. Selain soal kecepatan, ini soal keputusan juga tadi. Masuk sepertiga permainan lawan, dia harus memutuskan seperti apa bola itu akan dilakukan. Kembali lempar ke dalam Indonesia. Fabio Askairawan akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil anjangan cukup jauh lakukan. Oh sangat baik terlewat tadi. Masih dikejar oleh Fadli. Masih Fadli. Oh kini Aiman Abdul Rahab dari Yaman kuasai bola. Umpan cepat ke depan pada Abdullah. Oh sudah menunggu